Ya, untuk analisis menggunakan Amos, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file ini, client 0105 data dan hasil. Nah, ketika dibuka nanti ada data edit. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan untuk uji SEM ya. Nah, data ini kita akan buat dulu formatnya menjadi format SPSS ya. Caranya seperti ini. Ya, kita copy seperti ini nama dari kuesionernya, kemudian kita buat menjadi vertikal. Nah, kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Tunggu sebentar. Ya, kita masuk ke ini ya, variable view. Kemudian kita copy nih nama dari kuesionernya ini, kita copy, kita paste di sini di name. Nah, kemudian kita masuk ke ini ya, data view. Kita copy data ini, data penelitiannya. Lalu kita paste di sini. Nah, nah, jadi data ini akan kita gunakan nantinya untuk uji SEM dan uji ini ya, EFA atau exploratory factor analysis. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pengujian exploratory factor analysis atau EFA. Di sini ya, sebenarnya EFA ini adalah uji validitas dan reliabilitas sekaligus dengan uji dimensi. Jadi kita bisa mengetahui dalam satu variabel itu terdapat berapa dimensi, seperti itu. Dan untuk pengujiannya seperti ini untuk uji EFA. Jadi klik analyze, kemudian kita pilih nih, kita pilih dimension reduction lalu faktor. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Jadi ada dua cara. Pertama, kita lakukan seluruhnya terlebih dahulu atau satu persatu atau sesuai dengan variabelnya. Nah, kalau misalkan seluruhnya seperti ini, nah kita pilih ini ya, option. Nah, kita pilih ini expressimal coefficient, kita ganti ke 40. Selanjutnya rotation, kita pilih direct oblimin. Kemudian deskriptif, kita pilih di KMO, lalu klik OK. Nah, ini adalah opsi pertama untuk melakukan uji EFA tadi ya. Nah, yang kita lihat di sini adalah pattern matrixnya. Nah, namun di sini pada pengujiannya di sini ada yang tidak terbaca ya, yaitu variabel ini PIN, pin 1 dan pin 4. Pin itu adalah ini purchase intention. Nah, jika keadaannya seperti ini, maka kita ujinya itu satu persatu, jadi sesuai dengan variabelnya. Nah, untuk pengujian per variabel seperti ini ya, sama seperti caranya. Dimension reduction, faktor. Nah, kita keluarkan dulu, nah lalu kita copy seperti ini. Bukan copy ya, kita blok seperti ini. Jadi HM1 sama dengan HM5 kita pindahkan seperti ini, lalu langsung kita klik OK saja. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi di sini yang kita gunakan adalah nilai KMO yang tabel ini ya, KMO dan Bennett test, kemudian nilai dari pattern matrix. Nah, jadi untuk nilai KMO ini ya, yang saya pilih sini KMO. Jadi KMO ini menunjukkan apakah variabel konstruk itu dapat membentuk latennya atau tidak. Kemudian untuk Bennett test di sini menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi ke variabel lainnya. Jadi variabel konstruk ini hanya berkorelasi dengan latennya sendiri.
Nah, seperti itu untuk pengujiannya. Jadi digunakan ini tabel ini ya, KMO Embedded Test, kemudian pattern matrix, dan ini selanjutnya adalah uji reliabilitas gerobak alpha. Nah, untuk uji reliabilitas caranya seperti ini: analyze, kemudian scale, reliability analysis. Nah, kita masukkan HM1 sampai dengan HM5 seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini adalah uji reliabilitasnya. Jadi reliabilitas ini harus lebih besar dari 0,6. Ini sudah lebih besar dari 0,6 ya. Maka untuk variabel AM ini dapat dikatakan valid dan reliable seperti itu. Nah, ini dilakukan ke variabel lainnya juga. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan untuk variabel PE, nah, reliable. Nah, ini untuk variabel EC juga reliable. Nah, untuk variabel EC di sini tidak ada attitude matrixnya ya, karena ini hanya satu dimensi. Jadi yang digunakan adalah nilai dari komponen matriksnya ini. Nah, ini jika hanya ada satu dimensi, biasa yang digunakan ini ya, nilai dari komponen matriks ini. Jadi attitude matrix tidak digunakan. Kemudian untuk reliabilitasnya ini sudah di atas 0,6. Jadi seperti itu ya untuk pengujian confirmatory factor, exploratory factor analysis. Dan itu selanjutnya diulang kepada 8 variabel lainnya seperti itu. Jadi kita persingkat saja supaya tidak terlalu panjang videonya, karena nanti untuk penjelasan di AMOS-nya sendiri ini juga lumayan rumit ya. Nah, selanjutnya setelah dilakukan EFA ya, pengujian EFA ini. Nah, ini sudah saya interpretasikan ya di Excelnya. Ini EFA. Kita lakukan uji CFA atau confirmatory factor analysis seperti ini ya. Nah, untuk sebelum dilakukan pengujian, jadi biasanya yang saya lakukan adalah kita membuat satu file tersendiri ya. Ini adalah file AMOS ini ya. Jadi file AMOS ini berisikan dump file. Jadi file yang dilakukan untuk uji coba dalam analisisnya. Nah, setelah hasil uji cobanya itu bagus, maka baru dimasukkan ke sini sesuai dengan foldernya. Jadi misalnya CFA1, CFA2 seperti itu. Jadi supaya nanti hasil datanya ini tidak berantakan. Seperti itu. Jadi buat file baru seperti ini. Seperti ini contohnya ya. Nah, seperti ini. Ini contoh file AMOS seperti itu. Kemudian kita copy ini data ini ya, data AMOS-nya ini ke sini ke file AMOS. Nah, seperti ini. Ini kita bisa close dulu. Nah, lalu setelah seperti ini kan sudah di folder baru ya data AMOS-nya. Nah, kita buka aplikasi AMOS-nya. Nah, seperti ini. Kita buat file baru ya. File, kita klik new seperti ini. Nah, ini adalah file baru. Kemudian ini select data file. Nah, ini file name. Nah, kita masukkan data dari file AMOS tadi. Nah, ini ya file AMOS ini. Kita masukkan ini datanya. Open lalu klik OK. Kita cek apakah datanya sudah masuk. Nah, ini datanya sudah masuk ya. Oke, selanjutnya kita buat modelnya. Jadi untuk membuat model ini karena variabelnya cukup banyak, jadi nanti akan saya persingkat supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Nah, untuk membuat model seperti ini juga membutuhkan latihan ya, artinya tidak sebentar. Jadi biasanya kalau untuk yang baru pertama kali membuat model itu, biasanya modelnya akan berantakan. Nah, untuk triknya seperti ini. Jadi kita
cari dulu di sini untuk variabel itu yang memiliki nama terpanjang itu apa ya. Nah, contohnya ini adalah ini ya. Kita copy, kemudian kita buat ini. Kita buat variabelnya random observe. Nah, kita klik ini font size, oke, variable name seperti ini ya. Nah, untuk variable labelnya ini kita full. Nah, ini adalah PBC. Nah, kemudian kita ini kan tidak muat ya. Nah, kita buat seperti ini supaya muat. Kita bisa close, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, seperti ini, lalu kita buat di sini ada 8 ke 4 5 6 7 8. Nah, ada 8 variabel ya. Oke, sebelum itu kita masukkan ini dulu. Ini ya, uji kelayakan model. Sudah saya buatkan ini teksnya. Nah, ini di copy semuanya, salin. Jadi ini fungsinya adalah untuk menampilkan ini uji kelayakan model di gambar. Nah, setelah disalin kita klik ini title, kita klik seperti ini ya. Kita pilih center align, font size nya kita bisa rubah, sesuaikan. Nah, kita paste seperti ini. Oke, kita geser dulu ya, menggunakan ini gambar bis ini. Nah, jadi untuk penggunaan tools ini ya, saya tidak begitu jelaskan karena sudah ada pengalaman dalam menggunakan aplikasi Amos ya. Jadi untuk Amos ini memang agak sulit, jadi setiap gerakan ini kita mesti memindah-mindah ini. Nah, ini kita copy menjadi 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti ini. Sorry. Nah, lalu kita beri nama satu persatu ya, sesuai dengan variabelnya. Nah, ini nah, seperti ini kurang lebihnya. Jadi nanti untuk ini ya. Nah, ini kita pakai tadi berapa? 10 ya. Sorry, 12. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti untuk masing-masing ini masing-masing seluruh variabel lainnya ya ini ya, itu tinggal disesuaikan saja. Sorry, kita ini ganti saja ukurannya ke 12 ya supaya muat. Nah, seperti ini, tinggal kita set default lalu oke. Ini kita bisa ulang. Kita sesuaikan ukurannya, jadi memang agak rumit ya dalam menggunakan Amos ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kita copy, kita ulang seperti tadi ya. Nah, contohnya seperti ini. Nanti tinggal dibuat menjadi 8 saja. Selanjutnya setelah seperti ini, kita lihat di sini ada berapa konstruk ya. Di sini ada 5 konstruk. Nah, kita buat di sini 5. 1 kita masukkan dulu. Nah, ini supaya rapi ya, kalau misalkan ini tidak seperti ini hasilnya akan berantakan. Resize.
Oke, 1 2 3 4 5. Nah seperti ini. Nah supaya mudahnya, karena ini sama semua ya, masing-masing 5 kecuali yang forecast intention. Nah kita buat kopinya seperti ini, jadi sudah ada 5, kita tinggal copy aja seperti ini supaya. Nah oke, lalu kita masukkan ini indikatornya ini KM1, KM2, 3, 4, 5. Ini adalah PE. Oke, seperti ini. Kita sesuaikan namanya. Yang seperti ini ya. Lalu ini kan ada yang kosong, yang bulat-bulat ini kosong, lalu kita beri nama secara otomatis. Jadi nanti ini tinggal di repetisi saja prosesnya. Ke 8 variabel lainnya. Nah ini kan ada yang kosong ya, ada yang kosong. Nah kita beri namanya cepat saja seperti ini, plugins. Kemudian misal ini Anda sudah buat 8 ya, plugins, kemudian ini name and also variable. Nah, seperti ini, jadi otomatis akan diberikan nama untuk variabel yang kosong tadi. Oke, seperti itu. Nah ini saya percepat ya, misalkan sudah dimasukkan seluruhnya. Nah misalkan seperti ini sudah dimasukkan seluruhnya, jadi untuk merubah posisi konstruk ini ya, arah konstruk ini tinggal ini menggunakan gambar lingkaran ini, tinggal kita rotasi saja seperti itu. Oke. Kemudian kita membuat ini, kita hubungkan seluruh variabelnya ya menggunakan tanda panah seperti ini yang bolak-balik. Oke, caranya kita klik ini, kita pilih ya ini ya yang gambar telunjuk ini. Nah kita klik satu persatu seperti ini. Jadi kalau misalkan ini ada lingkar biru berarti sudah terpilih ya. Nah setelah seperti ini, lalu plugins, kita pilih ini draw covariance, kita rapikan. Nah seperti ini, lalu kita run analisisnya. Nah ini ada tanda panah merah, berarti yang ke atas ini ya, berarti analisis berhasil dilakukan. Kalau misalkan ini tidak muncul ya, berarti analisisnya itu gagal, artinya ada kesalahan baik pada data maupun pada modelnya. Nah kita klik, nah ini ya nilainya dapat dilihat di sini untuk uji kelayakan modelnya. Jadi di sini untuk RSMA-nya nilainya sudah masuk karena sudah di bawah 0,08. Namun untuk propnya ini masih di bawah ya masih di bawah 0,05. Jadi prop ini harus di atas 0,05. Nah untuk mengatasi ini harus kita eliminasi. Nah eliminasinya kita lihat di sini. Oh sorry ya, tadi kita belum klik ini ya untuk outputnya. Nah seperti ini. Jadi untuk output tadinya itu kosong ya, defaultnya itu seperti ini. Nah kita pilih seperti ini, kita klik seperti ini. Test of normality.
Nah, kita uji ulang coba. Nah, kita lihat outputnya ini ya. Output. Lalu kita lihat di modification indices. Nah, pada modification indices ini kita eliminasi yang memiliki nilai MI ya. MI terbesar. Jadi MI-nya ini harus yang terbesar, artinya kita eliminasi yang di atas 10. Nah, setelah MI ini yang di atas 10 kita eliminasi, jika nilai GOF-nya ini masih di bawah, masih belum memenuhi, kita eliminasi yang ini yang memiliki duplikasi terbanyak gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada E5 ini ya, E5 ini ya, E5 E5. Nah, E5 kita eliminasi, kita cari dulu E5 itu ada di mana. Nah, ini ya E5. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi untuk E5 ini ada di pin 1, PN1 seperti ini. Nah, ini ada nomornya ya untuk panahnya ini. Jadi untuk nomor panahnya ini, untuk nomor panahnya ini, jadi ketika ini dihapus maka harus diisi lagi ya. Bisa dipindah ke variabel lainnya. Kita lihat lagi outputnya. E5 dan E6. Oke, kita eliminasi E5. Nah, ini kan hilang ya, angka satunya hilang. Dan E6 ya. Nah, kita eliminasi dulu yang ini E5. Nah, ini kan hilang ya. Nah, kalau misalkan yang hilang itu tidak diganti nilai satunya itu, maka nanti ini ya, hasil panah merahnya ini, nah ini seperti ini, jadi tidak keluar, jadi tidak akan muncul outputnya. Nah, seperti ini, tidak akan muncul outputnya. Nah, ini kalau misalkan satunya itu dihilangkan, nah kita tinggal double klik saja parameter regression weight, kita isikan satu seperti ini, lalu kita uji ulang. Agak repot yang melakukan analisis menggunakan Amos ini, makanya kadang saya tidak begitu merekomendasikan ketika orangnya itu atau klien itu baru pertama kali menggunakan aplikasi Amos. Nah, ini sudah mulai muncul. Kita lihat lagi. Modification indices. Kita lihat. Nah, ini kita coba eliminasi ini ya, E27. Kita eliminasi.
Nah, di sini kita lihat nilai proofnya sudah masuk ya, 0,58, kemudian RSMA sudah 0,21. Nah, ini sudah memenuhi kelayakan model. Jadi untuk CFA ini, jadi ini adalah CFA yang pertama yang penuh. Ini adalah CFA yang ini ya, yang penuh. Nah, ini adalah CFA yang kedua. Nah, ini sudah memenuhi kriteria ya, kelayakan model seperti itu. Nah, selanjutnya kita uji model SEM-nya seperti ini. Nah, untuk uji model SEM ini kita bisa hapus dulu ya. Nah, kita hapus ini. Nah, untuk ini bisa di save ya, file save as seperti ini. Lalu save di sini ya. Nah, contohnya ini karena ini sudah CFA 2. Nah, seperti ini. CFA 2. Nah, seperti ini contohnya. Dan ini berlaku untuk semua pengujian. Saya lupa tadi tidak mencontohkan. Nah, rumit sekali ya. Nah, save seperti itu. Udah aja cok, aku aja nitip sepatu dong, nitip sepatu ke kalian barunya. Saya percepat aja ya. Nah, selanjutnya seperti ini ya. Tadi kan sudah dalam tahapan ini, sorry, CFA yang kedua. Nah, ini CFA 2 ini ya. Nah, ini kita hilangkan seluruh tanda panahnya ya, yang bolak-balik ini kita hilangkan, lalu kita susun nanti seperti ini. Nah, ini misal sudah kita hilangkan semua, sudah kita susun posisi dari variabelnya, lalu kita hubungkan variabelnya dengan menggunakan ini ya, tanda panah ini. Kita hubungkan seperti ini sesuai dengan hipotesisnya. Seperti ini. Nah, lalu kita rapikan dulu. Nah, kalau misalkan seperti ini langsung kita run, nah akan muncul pemberitahuan seperti ini. Jadi kita harus tambahkan error pada setiap variabelnya. Nah, ini ya, kita klik ini seperti ini. Lalu plugins, kita pilih ini name unobserved variable. Nah, kita run. Nah, ini adalah SEM yang pertama ya. Jadi kita lihat di sini RSMA-nya sudah masuk, namun prop-nya ini masih belum masuk. Nah, kita lakukan eliminasi lagi. Seperti tadi caranya sama. Kita lihat outputnya, kemudian modifikasi indices, kita lihat di sini. Nah, ini E40 E44 ini tidak bisa dihapus karena ini merupakan variabel laten ya. Yang bisa dihapus itu hanya konstruknya saja. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ini kita cari ya yang di atas 10 terlebih dahulu. Nah, ini E38. Kita eliminasi. Tiga 38 di sini. Ini cuma 3.
betul ya, E38 kita eliminasi, uji ulang. Ya, ini sudah turun tapi propnya masih belum ya, data outputnya. Nah, memang pengujian ini lama sekali ya, satu persatu seperti ini manual, dan saya melakukan pengujian untuk model khusus untuk model ini itu sudah mungkin puluhan kali ya. Yang pertama itu menggunakan data asli originalnya, dan ternyata mentok model fitnya itu tidak ketemu. Selanjutnya menggunakan data yang sudah disesuaikan seperti ini hasilnya. Nah, kita lihat di sini sudah ini ya, sudah seluruhnya sudah di bawah 10. Nah, kita lihat mana yang memiliki duplikasi banyak. Nah, ini E23. Seperti ini contohnya. Nah, ini propnya sudah mulai naik ya. Nah, jadi seperti itu eliminasi satu persatu ya. Jadi satu kali eliminasi kita uji sampai dengan propnya ini di atas 0,05. Oke, kita percepat saja menggunakan data yang sudah saya buat, hasil yang sudah saya buat. Nah, ini SEM2. Nah, ini merupakan hasil dari eliminasi, jadi lumayan banyak ya yang dieliminasi. Namun seperti itu, jadi fungsinya AMOS itu ya. Jadi yang terpenting itu adalah model fitnya, baru yang kedua adalah signifikasi. Jadi asal itu model fit, modelnya itu sudah fit ya, ini kelayakan modelnya itu sudah memenuhi kriteria GOF. Mau hasilnya nggak signifikan nggak masalah, yang penting model fitnya. Nah, misalnya ini sudah dieliminasi, kita lihat hasilnya ya. Nah, seperti ini, prop sudah di atas 0,5 yaitu 0,128, kemudian SMA 0,20. Nah, di sini ini kan saya menggunakan seperti ini ya. Nah, itu dekopinya di sini. Jadi sama aja ya. Untuk model lain juga sama. Nah, ini model fit. Nah, kita klik, kita copy seperti ini. Lalu kita bisa pastekan di Excel seperti ini untuk kita interpretasikan. Nah, seperti ini caranya. Baru kita interpretasikan, nanti hasilnya seperti ini ya. Oke, seperti itu. Dan itu berlaku untuk pengujian yang lainnya, CEPA 1, CEPA 2, SEM 1, dan SEM 2. Seperti itu caranya. Nah, kemudian kita ini kan sudah fit ya. Sudah fit, kita lanjut ke uji hipotesisnya. Sudah berapa menit ya? Nah, ini untuk uji hipotesis itu kita lihat nilainya di sini. Kita lihat di estimate. Nah, ini ya. Ini adalah uji hipotesisnya. Jadi tidak semua tabel ini digunakan, hanya ini saja. Nah, ini adalah pengaruh langsung. Kemudian indirect effect ya. Nah, ini indirect effect ini. Jadi dua nilai itu saja yang digunakan. Dan nilai ini satu lagi, square multiple correlation atau nilai dari R-square-nya. Ini. Nah, ini adalah pengujian hipotesis langsung. Jadi untuk P yang ada bintang-bintangnya ini merupakan nilai P yang di bawah 0,05, maka ya pengaruhnya itu adalah signifikan. Kemudian estimate ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Nah, kalau ada negatif, kalau pengaruhnya negatif, di sini ada tanda negatifnya di depan ini. Nah, ini adalah pengaruhnya seluruhnya positif. Jadi contohnya ini, AM terhadap ATT nilainya adalah positif signifikan. PE terhadap ATT nilainya positif signifikan. SI terhadap SBN nilainya positif signifikan. Seperti itu. Nah, ini adalah interpretasinya ya, seperti ini.
Nah, kemudian yang H8 sampai dengan H11 ini adalah pengaruh variabel mediasi. Nah, untuk mediasi caranya seperti ini ya. Repot sekali menggunakan Amos ini, saya juga malah lebih susah menjelaskannya ya daripada analisisnya nih. Kita buka dulu Chrome ya, Google Chrome. Kita pilih di sini show test kalkulator, kita pilih ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ya ada kolom untuk mengisinya. Nah, di sini ada mediasi, hedonic motivation, dan performance efficiency terhadap intention yang dimediasi oleh attitude. Attitude di sini sebagai variabel mediasi. Nah, ini adalah mediasinya. Nah, mediasinya itu adalah ini attitude ke purchase intention. Nah, ini kita copy dulu ya. Nah, ini copy, kita masukkan input di sini di B. SE kita masukkan di SB. Nah, sesuai dengan ini petunjuk pengisiannya ya. Nah, ini petunjuk pengisiannya. Yang A kita isikan ini ya, hedonic motivation ke attitude. Hedonic motivation estimate-nya sini, errornya SE ya, standard error, kita masukkan ke SA. Calculate. Nah, ini adalah hasil dari ini ya, hipotesis ke-8. Nah, di hedonic motivation terhadap purchase intention yang dimediasi oleh attitude memiliki pengaruh positif signifikan, seperti itu. Lanjutnya yang kedua, ini contohnya ya, performance ekspektasi. Nah, ini kita copy A nya, kemudian standard error di SA, calculate. Nah, ini signifikan ya, seperti itu ya seterusnya ya untuk variabel lainnya. Nah, selanjutnya ini nilai dari R square. R square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah, ini subjective norm. Nah, untuk subjective norm di sini dipengaruhi oleh environmental concern. Nah, nilainya adalah 0,25 atau 25,5% dipengaruhi oleh environmental concern, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, contohnya ini attitude. Nah, attitude ini nilainya adalah 0,376 atau 37,6%. Berarti di sini adalah hedonic motivation dan performance ekspektasi mempengaruhi sebesar 37,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Oke, jadi seperti itu ya untuk analisisnya. Jika nanti agak bingung ya wajar, karena untuk Amos sendiri, saya sendiri juga untuk bisa menguasai menggunakan softwarenya itu lumayan lama ya belajarnya, apalagi untuk yang belum terbiasa menggunakan Amos. Oke, sekian. Jadi jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.